Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, baiklah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bersama-sama menyerukan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau mengenal dan mengetahui isi hati dan batin kami yang rapuh karena dosa dan salah kami. Yesus Kristus Putramu telah menunjukkan teladan yang benar dalam hal keadilan dan hukum di hadapan orang-orang yang tidak benar dan berdosa. Semoga hati dan batin kami Kau perbarui dengan Roh-Mu, agar kami mampu bertindak secara bijak dan benar sesuai dengan kehendak, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perempuan bersinar. Mari kita saksikan bersama-sama. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Yesus menghukum, lalu menulis dengan jarinya di tanah.
harus bisa mengampuni. Tepuk tangan untuk Fransio. Ampuni dia, ya. Coba, Leonelita, dari peristiwa ini apa bagimu yang paling menarik? Yang paling menarik itu di bagian mananya? Ketika peristiwanya itu pas apa? Gitu. Coba kamu berdiri. Tuhan Yesus mau mengampuni perempuan berzina. Ya, itu menarik ya memang ya. Dia sampai menulis di batu, sampai membuat dibacakan oleh teman kalian, dan dia sudah dibantu lagi dengan video, sudah didalami lagi dengan renungan yang disampaikan oleh Pak Dion. Tadi kita melihat peristiwa yang ada di dalam kitab suci. 2000 tahun yang lalu pernah ada kejadian di mana orang-orang hendak membunuh seorang pendosa dengan cara dilempari batu. Di situ ada dua proses. Mereka yang pertama menghakimi dan yang kedua adalah pengampunan. Bu Ina akan masuk sesi yang lebih dalam di mana kita akan melihat hidup kita. Kalau tadi hidupnya si perempuan di mana dia dikelilingi oleh ahli Taurat, di mana dia dikelilingi oleh orang-orang Farisi dan ada Yesus di sana. Maka kita bandingkan hidupnya si perempuan Magdalena, kamu si perempuan Magdalena yang berdosa, atau kamu si ahli Taurat orang Farisi yang hobi sekali menghakimi orang lain, atau kamu Yesus yang hanya diam saja. Ingat tadi Yesus duduk diam, dia tidak menjawab orang Farisi, dia tidak menjawab ahli Taurat, iya kan? Yesus diam. Maka saya akan minta kamu untuk melihat hidupmu itu di posisi yang mana. Tapi proses peristiwa penghakiman itu antara korban ataupun kamu pelaku, lalu bandingkan dengan kisah tadi. Ketika itu terjadi, adakah contoh baik dari teladan Yesus yang pernah kamu buat? Baik, mungkin misalnya nih Bu Ina menghakimi hari Senin, tapi hari Selasa perbuatan baik saya lakukan ketika saya mengingat, oh kemarin itu saya salah. Nah, teladan baik pernah tidak? Apa maksudnya? Kesempatan kita untuk menghakimi orang, kita kadang tidak mikir, kita kadang tidak mencari tahu dulu, menelan dulu. Tidak mudah menghakimi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi keluarga, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani dapat belajar dari sikap dan cara Yesus yang tidak menghakimi dan mengadili orang berdosa, namun menunjukkan belas kasih dan bela rasa, sehingga keluarga Kristiani dapat membangun hidup yang bahagia sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita mohon karena doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa persiapan ini kami senantiasa bersikap adil, bersatu, saling mengampuni, saling mendukung dan menguatkan dalam membangun persekutuan dan alam yang sesama. Marilah kita mohon. Mari kita sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan secara pribadi. Di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kristus, saudara kami, dan dalam hati kita kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia. semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian percakapan rohani pertemuan keempat masa prapaskah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan nyanyi.